Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. How are you today? I hope all is well. Selamat datang kembali di semester 2. Nah, hari ini kita akan belajar bahasa Inggris. English time. Teman-teman, silakan disiapkan buku Big Show-nya, alat tulis, dan juga worksheet-nya. Oke, hari ini kita akan membahas Unit 6. Unit 6. Could you please put away the clothes? Could you please put away the clothes? Apa sih artinya could you please put away the clothes? Nah, ini dia artinya. Bisakah kamu taruh pakaiannya? Nah, teman-teman, ada kata could you please itu menandakan kalimat permintaan tolong yang sopan. Could you please put away the clothes? Artinya, bisakah kamu taruh pakaiannya? Hari ini kita akan membahas 3 hal penting. Yang pertama yaitu memahami phrasal verbs atau kata kerja frasa. Yang kedua, menggunakan kata kerja frasa yang dapat dipisahkan dan yang tidak terpisahkan. Dan yang ketiga, membuat kalimat permintaan tolong dengan sopan. Oke, ini dia. Apa itu phrasal verb? Phrasal verbs atau kata kerja frasa merupakan gabungan kata yang berasal dari kata kerja dan kata keterangan atau preposition dan membentuk sebuah makna baru yang menjelaskan sebuah aktivitas. Phrasal verb sangat penting untuk diketahui karena sangat sering digunakan dalam percakapan formal maupun informal dan digunakan dalam tulisan-tulisan berbahasa Inggris. Nah, ini dia contoh-contoh phrasal verb. Jadi, phrasal verb itu adalah gabungan dua kata yang tidak bisa dipisahkan artinya. Misalnya, turn. Turn kan artinya putar. Off. Off artinya mati. Turn off, putar mati. Kan nggak mungkin begitu. Nah, ini dia phrasal verb adalah gabungan dua kata yang membentuk sebuah makna baru. Contoh phrasal verb yaitu turn off. Turn off, mematikan atau mematikan. Turn on, nyalakan. Throw away, membuang. Pick up, mengangkat. Put away, menaruh. Clean up, membersihkan. Nah, ke-6 kata itu sudah ada di buku teman-teman di halaman 44. Now, please open your book to page 44. 44. Nah, teman-teman ada 6 kata. There are 6 vocabulary on your book. Now you have to listen and number. Oke, sebentar. Oke, selamat menyimak ya. Silahkan diberi nomor from number 1 to number 6. Unit 6. Could you please put away the clothes? Listen and number. Number 1. Pick up the boxes. Pick up the boxes. Number 2. Clean up the room. Clean up the room. Number 3. Put away the clothes. Put away the clothes. Number 4. Throw away the garbage. Throw away the garbage. Number 5. Turn on the computer. Turn on the computer. Number 6. Turn off the lights. Turn off the lights. Ya, itu tadi ke-6 vocabulary. Ada turn off the lights, matikan lampu.
turn on the computer, nyalakan komputer. Throw away the garbage, buanglah sampah atau membuang sampah. Pick up the boxes, mengangkat box atau kardus. Put away the clothes, menaruh pakaian. And clean up the room, membersihkan ruangan. Nah, silakan diberi nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jika tidak jelas, boleh di-repeat lagi dari awal. Now, let's continue to the next page. Masih di halaman 44, bagian B. Language, ask and answer. Nah, di sini ada, could you please turn off the lights? Could you please turn off the light? Oke, teman-teman boleh ikuti Miss Melly di rumah ya. Could you please turn off the lights? Bisakah kamu mematikan lampu-lampunya? Sure, I'll turn them off. Sure, I'll turn them off. Could you please turn on the computer? Sure, I'll turn it on. Nah, ini dia artinya. Bisakah kamu mematikan lampu-lampunya? Tentu saja bisa. Aku akan mematikannya sekarang. Oke, boleh diperhatikan yang di biru-biru ini, kalimat yang di biru ini yang kita pelajari ya. Oke, perbedaannya adalah di sini the lights, di sini, oke. Could you please turn off the lights? Ini kalimatannya. Sure, I'll turn them off. Ini kalimat jawabannya. Nah, sekarang kita akan membahas materi yang kedua. Tadi kan sudah memahami kosakata ya, phrasal verb ada 6 tadi. Ada turn off the lights, turn on the computer, throw away, kemudian ada pick up, ada put away, dan ada clean up. Nah, yang berikutnya adalah kita menggunakan kata frasa yang dapat dipisahkan dan tak terpisahkan. Apa sih yang dapat dipisahkan? Ini dia. Contoh phrasal verb yang tidak dipisahkan. Contohnya yang di biru-biru ini nih. Turn off. Turn off the lights. Pada kata turn off the lights itu phrasal verbnya tidak dipisahkan. Turn off the lights. Ini juga sama ya, pada kata turn on the computer, ini bersatu dia turn on, tidak dipisah. Nah, berikutnya, yang ini dipisahkan. Contoh phrasal verb yang dipisahkan adalah yang dibiruin ya, yang tulisannya dicetak biru. Oke, lihat. Sure, I'll turn them off. Oh, kalimat pertanyaannya tadi seperti ini. Could you please turn off the lights? Could you please turn off the lights? Sure, I'll turn them off now. Sure, I'll turn them off now. Oke, tadi kan ada tulisannya di sini turn off nih pertamanya, tidak dipisahkan. Nah, yang ini turn off-nya terpisah. Kenapa demikian? Ya, kita lihat kata benda yang terakhirnya. Kata benda yang terakhir adalah lights. Lights artinya lampu-lampu. Lampunya lebih dari satu. Maka, ketika dipisahkan turn off-nya terpisah, di antara kata turn dan off adalah kata benda yang ini, lights. Karena lights adalah lampu yang lebih dari satu, maka kata gantinya kita akan buat di sini jadi them. Turn them off. Ya, turn sama off dipisah dan di tengah-tengahnya dikasih kata them. Karena benda yang ini yang disebutkan lebih dari satu. Sementara kalau yang bawahnya, could you please turn on the computer? Bisakah kamu tolong nyalakan komputernya? Sure, I'll turn it on. Nah, kata turn on pada kalimat yang biru ini, kata yang di biru ini nih, dipisah. Turn it on. Kok yang di atas turn them, yang di bawah turn it, apa bedanya? That's right. Bedanya adalah pada jumlah benda yang kita sebutkan. Yang atas bendanya lebih dari satu, lights. Yang bawah bendanya hanya satu. It's only computer. Computer hanya menyalakan satu komputer. Yang ini mematikan semua lampu. Paham tuh? That's good. Now we continue to our lesson. Nah, ini dia. Ada percakapan antara teacher and Jeff, Louis, teacher, and Anna and Rachel. Teman-teman boleh di screenshot handphonenya atau boleh di foto laptopnya. Ini yang merah-merah adalah sebagian jawabannya sudah Miss Melly kasih tahu. Nah, teman-teman tinggal titik-titiknya ini masih harus dilengkapi. Teman-teman harus mendengarkan skrip ini. Selamat mendengarkan.
Okay, class, let's clean up the classroom. Jeff, could you please throw away the garbage? Sure, I'll throw it away now. Great. Louie, could you please pick up the boxes? Sure, I'll pick them up now. Anna and Rachel, could you please clean up the room? Sure, we'll clean it up now. Oke, silahkan dilengkapi dan nanti siap-siap difoto lalu dikirim ke emailnya Miss Melly ya, atau ke WA. Next. Oke, di halaman 46, you can open your book to page 46. Di halaman 46 ada there are 4 vocabularies. Ada 4 vocabulary. Sudah ada jawabannya, tinggal teman-teman masukkan saja mana yang tepat. Ada help me out with my work. Kemudian ada artinya membantu saya dengan pekerjaan rumah saya. Kemudian ada merapikan buku, tidy up the books. Tidy up artinya merapikan. Go over the lesson, belajar. And look after my pet artinya menjaga atau merawat hewan peliharaan saya. Ini tambah lagi ya, ada 4 lagi phrasal verbnya, ada help me out, go over, tidy up, and look after. Silahkan dipasangkan mana yang nomor 1, 2, 3, dan 4. Oke, next. Halaman 46-nya, teman-teman boleh lakukan ini di rumah sendiri. Could you please tidy up the books? Could you please tidy up the books? Oke, sekarang giliranmu ya. 1, 2, 3, go. Could you please tidy up the books? Oke, jawabannya yes, I'll tidy them up. Yes, I'll tidy them up. Oke, dan kemudian yang paling bawah di bagian B-nya ada how many syllables are there in each phrase? Ada berapa syllable? Ada berapa penggalan kata? Jadi bukan katanya tapi penggalan bunyinya. Contoh, clean up. Ada berapa? Berapa penggalan kata? Clean up. Good, ada 2. Kalau help out berapa? Kalau tidy up ada berapa? Go over ada berapa? Silakan teman-teman tuliskan nomornya di sini. Berapa syllable? Misalnya yang ini clean up 2 aja. Tulis angka 2 di bawahnya. Help out berapa? Tidy up berapa? Go over berapa? Okay, next. Nah, yang ini seperti yang contoh tadi ya, seperti di contoh halaman 46. Tadi ada pertanyaan dan ada jawaban. Kalau yang tipsnya adalah yang pertanyaan phrasal verbnya digabung dan yang jawaban phrasal verbnya dipisahkan. Oke? Sekali lagi, tipsnya adalah yang kalimat tanya phrasal verbnya digabung dan yang kalimat jawabannya yang sure all titik-titik itu phrasal verbnya terpisah. Selamat mengerjakan. Nah, ini ada tip lagi. Some phrases means the same things. Tidy up, put away, same like organize. Beberapa frasa memiliki arti yang sama. Contohnya tidy up, put away. Tidy up sama put away itu sama, artinya merapikan atau menyusun. Tapi kalau tidy up itu lebih ke tidy up the toys, tidy up the books. Nah, kalau kita mau merapikan, menyusun di dalam lemari, itu pakaian-pakaian, kita bisa bilang itu put away, put away. Kemudian ada lagi throw out sama throw away, itu sama artinya. Itu artinya dispose of atau membuang. Ya, atau melempar, membuang. Next, halaman 47. Nah, ini susah nih. Tapi pasti misalnya yakin teman-teman sudah banyak yang mengerti, sudah boleh dikerjakan. Bagi yang belum mengerti, misalnya kasih terjemahannya. Ini dia. Choose and write. Ada tidy up the books, merapikan buku-buku. Put away the clothes, menaruh pakaian. Help her out with her homework, membantunya mengerjakan PR-nya. Throw away the garbage, membuang sampah. Go over the lesson, belajar. And clean up the room,
membersihkan ruangan. Nah, untuk teks yang di bawahnya ini sudah Miss Melly terjemahkan di halaman 47 ya. Ini dia, boleh di screenshot di handphonenya. Cekrik. Nah, nanti teman-teman kalau mau ngerjakan bisa menyalin ya. Bukan menyalin jawabannya, tapi kalau ada kosakata yang nggak ngerti, teman-teman bisa lihat screenshotan ini ya. Oke, ini dia. Anna helped her parents at home when her mother asked her, "Could you please blah blah blah?" She'll say, "Sure, I'll clean it now." When her mother says, "Could you please blah blah blah?" She'll say, "Yes, I'll put them away." Also, she'll titik 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 titik. When the can is full, she'll titik titik when they're messy. Sometimes it's Anna who asks her parents for help. Her mother will titik 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 when she doesn't know how to do it. Her father will blah 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 when she needs to study for a test. Anna and her parents help each other. That's what family is for. Nah, ini dia ya. Ini kisah tentang Anna dan keluarganya yang saling membantu di rumah. Silahkan dibaca, di screenshot artinya, dan dikerjakan. Jangan lupa nanti difoto, dikirim ke Miss Melly. And the last page, halaman 48 now. Everybody please open your book to page 48. Ini judulnya adalah Community Service. Oke, teman-teman boleh mendengarkan pelafalannya dan mengikutinya di rumah ya. Selamat mendengarkan dan membaca dalam hati, oke? Listen and read. Community service. Volunteer work is important. It can make a community a better place to live. Volunteer work in your community is called community service. It is work that someone does to help others in their community. Some examples of community service are cleaning the neighborhood, donating old clothes, or helping out people who need help. You can pick up and throw away garbage. You can clean up parks and streets. You can give away old clothes that you don't wear anymore. You can also help out lonely old people. By doing community service, you can make your neighborhood a cleaner, safer, and better place for everyone. Ya, itu tadi tentang community service. Apa sih community service? Community service artinya layanan masyarakat. Ini dia terjemahannya, boleh di screenshot. Nah, ini ya, Miss Melly bacakan sedikit. Layanan masyarakat. Pekerjaan sukarela itu penting. Ini dapat membuat komunitas menjadi tempat yang lebih baik untuk hidup. Pekerjaan sukarela di sebuah komunitas disebut community service atau layanan masyarakat. Pekerjaan ini dilakukan seseorang untuk membantu orang lain di komunitas mereka. Beberapa contoh pelayanan masyarakat adalah membersihkan lingkungan, mengembangkan pakaian lama atau pakaian bekas, membantu orang-orang yang membutuhkan bantuan. Kamu bisa mengambil dan membuang sampah. Kamu dapat membersihkan taman dan jalanan. Kamu dapat memberikan pakaian lama yang tidak dipakai lagi. Kamu juga dapat membantu orang lanjut usia yang kesepian. Dengan melakukan pelayanan masyarakat, kamu dapat menjadikan lingkunganmu tempat yang lebih bersih, aman, dan lebih baik bagi semua orang. Nah, di gambar yang hijau ini, kamu dapat membuat komunitasmu menjadi lebih bersih dengan mengambil dan membuang sampah. Memungut ya, mengambil maksudnya memungut sampah dan membuangnya. Kemudian yang bagian pink, kamu dapat menyumbangkan pakaian bekasmu dan barang-barang yang tidak terpakai lagi. Kemudian orang-orang yang membutuhkan dapat menggunakan barang-barang itu. Ini semacam kayak recycle gitu ya, reduce, recycle, and reuse. Oke, sudah dibacakan, sudah diterjemahkan. Sekarang teman-teman boleh kerjakan yang ini. Boleh di screenshot lagi, karena sudah ada terjemahannya. Bagi yang sudah paham terjemahannya, it's okay, good. You can continue your lesson. Bisa kalian langsung kerjakan dan difoto lalu kirim ke Miss Melly. Okay? That's all for today. Nah, kalau sudah selesai semua, jadi hari ini teman-teman belajarnya mengerjakan semua buku Unit 6 and don't forget to do your English worksheet. Okay? Ini ada English worksheet Unit 6.
Silakan diisi nama dan kelas, kemudian make the sentences, use the clues. Buat kalimat dengan kata berikut ini. Turn off the lights. Teman-teman bisa lihat di YouTube, bisa lihat di Instagram, bisa lihat di buku. Tapi nggak semuanya nyalin dari buku Big Show ya. Boleh membuat kalimat sendiri menggunakan kata turn off the lights, turn on the computer, throw away the garbage, pick up the boxes, put away the clothes, clean up the room, help me out with my homework, tidy up the books, go over the lesson, and look after my pet. Ini dia. Setelah dikerjakan, jangan lupa diberi nama dan kelas. Lalu dikembalikan lagi nanti ke wali kelas 2 pekan waktunya. Oke? Nah, that's all for today. Thank you very much. Stay home, stay safe, and stop COVID-19. Oke? Teman-teman tetap di rumah saja, jaga kesehatan, pakai masker kemana-mana, dan jangan keluar kalau nggak perlu-perlu banget. Stay safe, stay healthy, and stay away from COVID. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a good day. Bye.